Menteri Kebudayaan Fadlizon hendak menulis ulang sejarah Indonesia. Nah, ini termasuk juga nih ada rencananya menulis sejarah era Habibie dan setelahnya yang belum tertulis. Ini menuai banyak pro kontra. Ada yang menolak narasi tunggal sejarah yang dibuat pemerintah. Bahkan ada ahlinya yang tadinya ada di tim, dia mundur. Nah, sebenarnya ada kisah yang menarik nih di dalam sejarah Indonesia ya, yaitu mengenai kisah antara hubungan Prabowo dan Habibie pada saat reformasi. Yuk kita bahas yuk di belajar dari sejarah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau share dulu nih pengalaman saya nih. Jadi pada tahun 2013 ya, waktu itu saya masih mahasiswa ya, mahasiswa S1 di Unpad ya, saya jurusan Hukum Tata Negara. Nah, saya itu dilibatkan di dalam pembuatan sebuah museum atau pusat sejarah konstitusi. Jadi ada bekal pengalaman lah untuk mengenal sejarah di Indonesia. Nah, termasuk buku dari Habibie ini nih, Detik-detik yang menentukan ini saya dapatkan di tahun 2013. Jadi kita menggali lah konten sejarah yang akan kita muat dalam museum itu. Nah, termasuk saya juga dapetin buku ini nih, bukunya Fadlizon, saya lupa ini tahun berapa ya, mengenai The Politics of the May 1998 Riot. Ini karyanya Pak Menteri Kebudayaan nih, Fadlizon. Nah, cuman saya waktu itu memang banyaknya difokus di sejarah perubahan konstitusinya. Cuman saya juga baca-baca ada yang menarik di dalam sejarah ini nih, di bukunya Habibie di Detik-detik yang menentukan ini. Ini ada sejarah yang menarik. Ini kesaksian dari presiden kita ya, dulu wakil presiden, mantan presiden B.J. Habibie. Ini buku ini juga pernah dibahas di Metro TV ya, di acaranya Kick Andy itu ada tuh, mengundang Habibie untuk menjelaskan dari isi buku Habibie ini. Jadi ada kisah menarik antara Prabowo dengan Habibie saat itu. Nah, jadi dulu tuh Prabowo itu menjabat pangkatnya itu menjabat sebagai Pangkostrat. Nah, pada saat reformasi ya itu kan lagi chaos. Nah, itu diduga ada pergerakan pasukan Kostrat yang tidak secara struktural menuju kepada istana. Ada pergerakan yang tidak biasanya. Nah, itu dugaannya itu merupakan kudeta. Ingin mengkudeta Habibie saat itu. Nah, Habibie bereaksi terhadap rencana gerakan pasukan ini. Nah, ini kesaksiannya seperti ini nih. Pak Habibie, di dalam buku ini Anda juga mengungkapkan satu hal yang relatif sensitif, yaitu ketika ada sebuah gerakan tentara dan diduga kuat adalah dari Kostrad. Kemudian Pangap, waktu itu Pak Wiranto, melaporkan kepada Anda bahwa ada gerakan tentara dari Kostrad ke istana dan juga ke kawasan Kuningan di rumah Anda. Dan rumors yang muncul waktu itu adalah gerakan kudeta yang dipimpin atau dikomandani oleh Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat. Anda mendapatkan laporan itu dari Pangap. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera
sebelum matahari terbenam, Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Nah, kemudian Prabowo dicopotlah dari Pangkostrat. Jadi ada satu momen ya di mana Prabowo itu menghadap Habibie, ini dituangkan nih di dalam bukunya Habibie ya, khususnya di halaman 102. Nanti lihat saja ya. Itu disebut Prabowo menyatakan kepada kepada Habibie ya, menyatakan, "Presiden apa Anda? Anda naif." Dengan nada yang marah. Nah, ini ada di video di Metro TV nih. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu karena dia bebas yang saya kan. Bisa baca situ, tapi dia bilang, "Anda ini presiden apa? Naif." Saya jawabnya, "Masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan." Finish. Jadi sebenarnya Habibie itu juga sangat menghormati Prabowo ya, begitu juga sebaliknya. Prabowo juga menghormati Habibie. Keduanya kan keluarganya Prabowo itu kan seorang intelek ya, ayahnya seorang intelek. Habibie juga seorang intelek. Jadi saling menghormati, antara Habibie menghormati keluarganya Prabowo dan Prabowo menghormati Habibie sebagai intelek. Tapi case ini menjadi menarik, adanya peristiwa ini menjadi menarik dan menjadi diskursus yang serius. Jadi ada dua isu ya. Isu mengenai kudeta dan isu mengenai pernyataan Prabowo yang menyatakan Habibie presiden naif. Ini menjadi polemik. Yang isu kudeta meskipun Habibie menyatakan ya tidak berasumsi kudeta. Tapi dia meyakini bahwa ada pergerakan yang secara struktural salah yang harus dikoreksi. Dan itu berakibat kepada pencopotan Prabowo dari Pangkostrat. Nah, isu yang kedua juga menarik. Di bukunya Habibie menyatakan, dan dinyatakan juga oleh Habibie secara langsung di Metro TV, Prabowo marah dan menyatakan Habibie sebagai presiden yang naif. Nah, di sisi lain Metro TV ya, Kick Andy juga mewawancara terhadap Prabowo. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Habibie dan Prabowo. Seperti ini. Semua peristiwa selama menjadi wakil presiden dan presiden melalui memoir yang dia tuangkan dalam buku. Prabowo yang merasa teraniaya oleh isi buku itu juga berniat menulis buku yang menjelaskan fakta yang berbeda, terutama tentang isu kudeta dan pernyataan Habibie bahwa dia pernah meminta maaf. Kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie. Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudeta itu tidak benar. Kemudian Anda, atau di dalam buku itu, bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya, saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Atau ada urian seperti itu. Iya. Dan saya sudah coba mohon waktu ke beliau. Saya coba melalui mediator, tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga ya menarik. Kecewa juga. Kecewa. Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka. Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Ya, dan saya kira pantas kalau ada
dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat kan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi toh Pak Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya, dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Iya, saya akan katakan, Pak Habibie, saya tidak berbicara seperti itu kan Pak. Ya kalau dalam disiplin ilmu, kita memuat sesuatu dengan tanda kutip, berarti kan harus benar seperti itu. Ya. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung Iya. kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Iya, harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi, kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar? Iya. Ada saksi lain yang Anda bisa... Dalam hukum kan the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak Silakan terjadi. buktikan, begitu Buktikan. ya? Nah, ini jadi menarik nih. Jadi ada clear ya, ada peristiwa pertemuan itu ada. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang benar, siapa yang salah? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Ada yang satu berbohong, ada yang tidak berbohong. Itu logika. Kita pakai logika aja. Ada peristiwa yang sama, yang satu menyatakan benar, yang satu tidak. Nah, berarti kan ada satu yang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini kan jadi timbul tafsir ya. Dan menariknya Habibie tidak pernah menarik pernyataannya. Dan buku ini masih beredar sebagai kesaksian. Nah, ini jadi menarik sebagai tafsir sejarah yang menarik. Nanti kan ini masalah kejujuran, etika. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal itu. Nah, ini kan nanti bisa kita kaitkan, apa jangan-jangan penulisan ulang sejarah ingin meluruskan sejarah itu atau tidak? Apakah ingin membantah bukunya Habibie atau tidak? Ini kan jadi pertanyaan ya, secara intelektual, secara akademis menjadi pertanyaan. Nah, lalu fakta itu sudah terjadi. Peristiwa pertemuan dua tokoh besar itu sudah terjadi. Yang satu menyatakan begini, yang satu menyatakan begitu. Dan Prabowo menyatakan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, yang saya bingung, kalau fakta itu gimana cara menyelesaikan satu secara kekeluargaan kalau memang begitu adanya kan? Ini jadi membingungkan. Jadi ini kan masalah ya atau tidak. Karena fakta itu terjadi. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau memang wah Prabowo merasa dirugikan, ya laporkan saja. Tuntut. Pencemaran nama baik. Cuman pasti dilema, secara politis dilema. Habibie seorang tokoh intelektual, kalau dituntut pencemaran nama baik, wow, panjang itu. Nah, ini menjadi dilema sejarah. Dilema sejarah dan satu yang menentukan. Makanya namanya detik-detik yang menentukan. Nah, ini nanti menentukan nih maksudnya untuk menulis ulang sejarah seperti apa. Apakah ada sejarah mau ada sejarah yang dihilangkan atau tidak. Nah, ini menjadi menarik ya kalau kita diskusikan secara akademis. Posisi Habibie ini menarik ya, karena beliau ini kan sebagai intelektual ya. Kalau memang ternyata ada ketidakjujuran bahwa Prabowo tidak menyatakan itu dan itu terbukti, berarti kan integritas Habibie dipertanyakan sebagai intelektual. Di mana Habibie ini sudah dikenal sebagai intelektual di kelas dunia. Masa iya harus berbohong soal itu? Nah, ini jadi pertanyaan.
Dan kalau kita ini kan Habibie juga kita lihat ya, apakah dia punya kehendak untuk berkuasa atau tidak? Apa sih untungnya dia kalau dia jujur atau tidak jujur, ini kan jadi pertanyaan. Apakah dia ingin mempertahankan citra atau tidak? Nah, yang jadi pertanyaan kan, apakah Habibie waktu itu setelah jadi presiden ingin menjadi presiden lagi? Nah, ternyata kan Habibie nggak mau. Jadi dia memilih untuk menjadi warga negara biasa. Dalam artian ya dia tidak punya kehendak untuk berkuasa. Kalau kita lihat ya di video ini ya. Baik, pertanyaan satu lagi terakhir. Kalau ada yang meminta Anda untuk mencalonkan kembali diri Anda menjadi presiden, bersediakah? Saya bilang terus terangnya, waktu saya melakukan tugas apa saja, baik di perusahaan maupun di pimpinan perusahaan, maupun sebagai menteri, maupun sebagai presiden, boleh dikatakan minimum 90% dari acara saya ditentukan orang lain. Dan dari apa pekerjaan saya itu, minimum 50-60% pekerjaan yang saya nggak suka. Nah sekarang, saya dengan hari tua umur 70 tahun, saya tentukan program saya sendiri. Dan saya boleh baca apa saja. Kalau saya bilang nggak mau, nggak mau. Ya kenapa saya tidak boleh? Dan tidak pernah anak saya, apa Ilham, apakah Taret, apalagi cucu saya, apalagi yang lain itu bisa benar-benar dan kawan-kawan bisa bergaul dengan saya. Secara normal sebagai warga biasa. Jadi warga biasa. Saya tidak mau mendapat porsi yang istimewa, sudah. Jadi biasa. Jadi bagaimana? Kita terima alasannya? Diterima. Nah, jadi kan dengan keputusan Habibie tidak lanjut meskipun diminta untuk menjadi presiden, ini udah proven bahwa Habibie jadi presiden ya sudah. Begitu selesai reformasi, krisis, dia selesaikan permasalahan itu dan dia tidak lanjutkan. Dalam artian sampai dengan hayat hidupnya, Habibie telah membentuk legasi. Dalam artian legasi itu kan terbentuk ketika sudah tiada. Menurut saya, Habibie kan sudah tiada, jadi hidupnya sudah diketahui ya. Legasinya sudah terlihat lah dengan selama hidupnya seperti apa. Dalam artian nggak ada kerepotan kalau saya jadi Habibie juga. Ngapain saya tarik pernyataan saya? Biarkan saja buku ini yang berbicara, kan gitu logikanya. Kalau misalnya saya sudah selevel Habibie, dalam artian kalau saya di posisi Habibie ya sudah dikenal dunia dan lain sebagainya. Nah justru yang bermasalah kan kalau kita masih mau jadi presiden, misalnya Prabowo kan masih ada urgensi untuk menjadi presiden. Menurut saya ya, tafsir pribadi saya repot nih. Prabowo repot nih dengan buku ini. Gimana ya? Dalam artian ya Prabowo harus membangun legasi. Kalau Habibie sudah membangun legasi. Nah Prabowo masih harus membangun legasi setelah itu. Dalam artian kepentingan sejarah yang dibangun lebih tinggi Prabowo dibanding Habibie. Karena Habibie sudah membentuk itu. Nah ini menarik nih, makanya nih. Maksud dari penulisan ulang sejarah itu apa? Ini kan jadi pertanyaan, jadi tafsir ya. Apa sih sebenarnya pemerintah ini pingin banget menulis ulang sejarah? Dan sampai ada timnya ya, salah satu timnya yang mundur dari penulisan ulang sejarah itu. Ya kalau kita lihat ya dari segi beritanya ya, kita lihat di layar ya. Alasannya ya ini profesor arkeologi ya, ini masalah keilmuan. Jadi kita lihat dari sudut keilmuan ini sudah salah sejarah itu setelah mengenal tulisan. Ya ini masalah pengertian prasejarah. Jadi kesepakatan mengenai sejarah itu menurutnya tidak sesuai dengan keilmuan ya.
di penulisan sejarah ulang ya. Penghapusan prasejarah dari nomenklatur keilmuan dan diganti menjadi sejarah awal dinilainya sebagai sebuah kesalahan fatal. Bagi saya, integritas keilmuan yang lebih penting karena semua pandangan dunia mengerti apa yang dimaksud dengan prasejarah. Nah, itu pertama dari sudut itu. Kedua, masalah ini kan ada outline-nya yang terkait dengan era reformasi sampai Presiden Jokowi ya. Di sini juga dikatakan penulisan sejarah ini juga direncanakan berhenti sampai masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Jadi ya akan menulis tuh tentang dari era Habibie sampai Jokowi. Yang dinilainya rawan menjadi bias dalam penulisan sejarah, terlebih lagi yang bersangkutan masih hidup dan baru 1 tahun lepas dari jabatannya. Jadi ya Joko Widodo mau ditulis sejarah kan masih hidup. Jadi bias sejarah. Kalau Habibie sudah tiada, sudah legacy dan sudah bisa dinilai sejarahnya. Lah kalau Prabowo kan masih hidup, Jokowi masih hidup. Dalam artian apakah tidak independen atau enggak hasil sejarahnya? Nah ini kan jadi pertanyaan, apalagi kan yang menulisnya pemerintah, penguasa. Nah dikatakan maka dari itu independensi kepenulisan sejarah ini pun dipertanyakan. Nah jadi wajar ngapain? Wong masih pada hidup kok. Kalau mau ditulis ya nanti kan bisa jadi bias. Jadi menurut saya alasannya ya masuk akal. Nanti ada tafsir ini penulisan ulang sejarahnya tendensius nih. Seharusnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sejarah itu harusnya plain. Menyatakan apa adanya dong, nggak usah ada tendensi apapun. Kalau faktanya begitu, sejarahnya begitu ya sudah. Dikatakan seperti itu. Nah makanya masuk akal juga tuh peneliti yang menyatakan menolak adanya narasi tunggal sejarah. Nah dari saya sebagai akademisi ya, dari perspektif akademisi, ya udahlah. Domain itu kasih saja keilmuan sejarah. Kan di Indonesia banyak tuh universitas yang memiliki fakultas sejarah. Biarkan saja kalangan akademisi menulis perspektif sejarahnya masing-masing. Kan ada metodologinya. Gak usah dipaksakan sama penguasa agar sejarah harus seperti ini. Nah itu tendensius jadinya. Jadinya dapat dipertanyakan keilmiahannya. Nanti seolah-olah sejarah itu sifatnya bukan ilmiah tapi doktriner. Kayak Korea Utara saja nanti kan sejarahnya ya tunggal gitu. Nah, menurut saya udahlah bagi Prabowo Subianto ya supaya tidak ada bias sejarah ya. Ini kan ada permasalahan juga ya dulu ya pas di buku ini apakah iya atau tidak. Bagi saya begini. Udah saja Presiden Prabowo itu hormati intelek. Jadi ketika ada profesor yang mengkritik kebijakannya, misalnya kebijakan koperasi merah putih, makan bergizi gratis, jangan dinarasikan ada profesor yang dalam tanda kutip nyinyir lah. Semoga dibukakan mata hatinya. Jadi seolah-olah intelektual itu tidak mempunyai hati nurani kalau tidak menyetujui programnya Prabowo. Jadi sebaiknya jangan seperti itu, hormatilah profesor ya. Yang kedua, hormati demokrasi. Karena apa? Habibie membuka keran demokrasi secara luas. Bahkan membebaskan tapol-tapol pada saat itu. Karena menurutnya ya kemajuan itu ya harus melalui kebebasan berpikir. Nah, jadi harus dibuka, hormatilah kebebasan berpikir dan demokrasi. Kalau memang mau sejalan dengan garisnya Habibie. Nah yang ketiga, ya Prabowo harus menjaga ucapannya, etikanya. Misalnya tidak menggunakan kata-kata yang tendensius, yang near etik, dan lain sebagainya seperti endasme etik. Ya seharusnya tidak keluarlah dari seorang intelektual.
di depan publik menyatakan hal seperti itu. Jadi yang penting itu, supaya terbentuk legasinya, bukan menulis ulang sejarah. Begitu seharusnya.